Selamat malam, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Bagaimana kabar saudara-saudara? Saya terlalu yakin setiap kita berada di dalam keadaan yang luar biasa. Bukan oleh karena kita, tapi oleh karena Tuhan kita yang luar biasa. Ada beserta dan menyertai kita sekalian. Ada banyak kesulitan, ada banyak tantangan kehidupan, permasalahan yang kita hadapi. Tetapi oleh karena Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang beserta dan menyertai kita, yang memampukan kita untuk boleh ada sebagaimana kita ada saat ini. Saat ini kita akan memulai kebaktian firman dan doa. Untuk itu, saya persilakan masing-masing kita mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Saat ini, marilah kita menaikkan pujian kepada Tuhan, kepada Dia yang termulia, karena memang hanya Dialah yang termulia. Hanya Dialah yang patut dipuji dan dimuliakan. Mari kita naikkan pujian ini kepada Tuhan. Hanya Kau termulia.
cipta semua sesuai kehendak-Mu, oh Tuhan, termulialah. Saudara-saudaraku, marilah sekali lagi kita datang kepada Tuhan, kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, segala puji, hormat, dan syukur kepada Engkau sebagai Allah yang termulia. Allah yang ada di tengah-tengah kehidupan kami, beserta dengan kami, dan yang selalu menjadi pertolongan bagi kami. Kami bersyukur oleh karena kasih setia Tuhan dan rahmat-Mu tak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Bahkan senantiasa selalu baru Engkau sediakan bagi masing-masing kami. Bapa di dalam surga, saat ini kami mau menyerahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, untuk kebaktian, firman, dan doa malam hari ini. Biarlah Engkau Allah yang pimpin, Engkau Allah yang berotoritas. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan, saat ini kita akan mendengarkan firman-Nya. Marilah kita sekali lagi menaikkan pujian untuk mempersiapkan segenap hati kita, segenap pikiran kita, untuk menjadikan kita sebagai tanah yang subur bagi firman-Nya. Mari kita puji Dia. Kita katakan, kemanapun ku pergi, Ia sertaku, dipimpin olehnya, ku takkan gentar. Sertaku, dipimpin olehnya ku takkan gentar. Bila Ia tak sertaku, ku susahlah. Kemanapun ku pergi, Ia sertaku. Kemana ku pergi, ku takkan gentar. Kemanapun ku pergi, Ia sertaku. Kemanapun tak lenggang, Ia sertaku. Ku sendiri, Ia tetap setia, yang menopangku saat jalan susah. Kemanapun ku pergi, ku puji Dia. Kemana ku pergi, ku takkan gentar. Kemanapun ku pergi, Ia sertaku. Di darat atau lautan, Ia sertaku. Pada orang ku sebarkan Injil-Nya, dan ku siap menunggu panggilan-Nya. Ku bersandar padanya, Ia sertaku. Kemana ku pergi, ku takkan gentar. Kemanapun ku pergi, Ia sertaku. Saat ini saya serahkan kepada hamba-Nya untuk memberitakan firman Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu, Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur hari ini kita boleh bersama kembali merenungkan firman Tuhan di dalam ibadah firman dan doa. Saya mau mengajak kita, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita hampiri Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih kebaikan yang boleh kami terima setiap hari. Terima kasih karena anugerah-Mu yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Kami bersyukur punya Allah yang baik seperti Engkau. Saat ini kami ingin duduk diam di bawah kaki Tuhan untuk mendengarkan apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada setiap kami. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Dan pakailah hamba-Mu ini, sertailah lidah dan bibirnya, agar ia boleh mengatakan apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada jemaat Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita di dalam Mazmur 91. Mazmur 91 ayat yang pertama sampai yang ke-16. Mazmur 91 ayat yang pertama sampai yang ke-16. Saya akan membacakan untuk kita sekalian, Bapak Saudara, dimohon untuk melihat di dalam Alkitab masing-masing. Dalam lindungan Allah, Mazmur 91.
orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau akan menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Bapak Saudara, tahun 2014 di rumah saya di Pare Kediri ada gunung meletus, bencana alam gunung meletus. Ketika itu papa, mama, kakek, nenek, adik saya, dan tante om saya semuanya ada di sana. Dan mereka mengungsi ke tempat yang lebih aman, yaitu biasanya di kota yang jauh daripada rumah gitu, karena rumah itu ada di kaki gunung. Bu Saudara, ketika itu papa saya cerita tentang kakek dan buyut saya. Jadi buyut saya ini sudah berusia 90 tahun, Bu Saudara. Jadi dia jalannya udah gak bisa cepat seperti orang-orang pada umumnya. Dan ketika itu orang udah pada panik gitu untuk menyelamatkan diri. Papa saya cerita bahwa kakek dan buyut saya itu pertama-tama mereka bersembunyi atau berlindung di bawah meja zaman dulu, meja dari kayu jati, Saudara, dan itu sangat kuat. Kakek dan buyut saya memilih untuk berlindung pertama-tama di bawah meja, Saudara, sambil menunggu evakuasi. Mereka percaya bahwa meja itu dapat melindungi mereka dari reruntuhan yang akan jatuh, entah genteng atau batu-batu. Jadi kalau gunung meletus itu mengeluarkan batu, Saudara. Dan memang kepercayaan zaman dulu atau orang-orang zaman dulu pasti tahu kalau misalnya ada bencana alam berlindungnya di bawah meja, karena meja itu dapat melindungi. Di sini saya melihat, Bapak Saudara, bahwa kakek dan buyut saya berlindung di bawah meja itu karena mereka percaya meja itu dapat melindungi mereka. Meja itu pasti akan melindungi mereka dari reruntuhan batu. Tiap orang yang berlindung terhadap sesuatu, entah itu benda ataupun orang, manusia, pasti di baliknya ada rasa percaya penuh, pasti ada rasa menaruh harapan dan keyakinan yang penuh bahwa benda atau orang itu mampu melindungi dia. Sama seperti kakek saya dan buyut saya yang berlindung di bawah meja. Karena mereka yakin dan percaya bahwa meja itu akan melindungi mereka. Di dalam kehidupan ini, Bapak Saudara, siapakah yang menjadi tempat perlindungan kita? Siapakah yang kita percaya?
siapakah yang kita yakini Dia akan melindungi kita, yang selalu kita harapkan. Di dalam Mazmur 91, Bapak Saudara, kita belajar bersama-sama tentang perlindungan Tuhan. Di awal saja, LAI memberikan judulnya Dalam Lindungan Allah. Mazmur 91 ini biasa digunakan di dalam ibadah dengan tipe nyanyian yang bersaut-sautan. Kalau kita melihat di beberapa ayat ini, Bapak Saudara, ada beberapa kata ganti yang digunakan di sini. Kata ganti orang ya, Bapak Saudara. Seperti di bagian yang pertama, yaitu ayat yang pertama sampai yang kedua, di sana dikatakan tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku. Kemudian 3 sampai yang ke-13, Bapak Saudara, diganti dengan engkau. Jadi sungguh dialah yang akan melepaskan engkau, dengan kepaknya ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau. Jadi ada beberapa kata ganti, Bapak Saudara. Dan ketika di bagian terakhir 14 sampai 16, kalau kita lihat di LAI pembagiannya, itu berganti lagi kepada aku, tetapi aku di sini aku besar, yaitu Tuhan. Seperti kata-kata dari Tuhan, Bapak Saudara. Jadi memang ini adalah mazmur yang biasa digunakan dalam ibadah dengan tipe nyanyian yang bersaut-sautan. Mazmur 91 ini bergenre puisi, Bapak Saudara, yang tidak bisa ditafsirkan secara literal, Bapak Saudara. Ada makna di balik setiap kata-kata yang ada di dalam ayat per ayat. Dan kalau kita melihat, Bapak Saudara, Mazmur 91 ini dibuka dan ditutup dengan penekanan tentang syarat siapa yang akan mendapatkan perlindungan, siapa yang dikatakan akan dilindungi oleh Allah. Ini berisi tentang penghiburan, berisi tentang pengharapan bagi umatnya yang selalu bersandar dan melekat kepadanya. Di sini sangat jelas sekali, Bapak Saudara, tentang perlindungan Tuhan. Ada yang mengatakan perlindungan Tuhan ini berhubungan dengan penyakit sampar, karena penyakit sampar ini diulang beberapa kali. Kalau kita lihat di ayat yang ke-3, ayat yang ke-6 juga diulang lagi, Bapak Saudara. Jadi ini diulang beberapa kali, seakan-akan kemungkinan ini berhubungan dengan penyakit sampar. Dan ada juga yang menghubungkan dengan tulah sampar 3 hari, yang ketika itu Daud menghitung jumlah rakyatnya. Tetapi perlindungan di sini, Bapak Saudara, bukan soal penyakit sampar, tetapi tentang bahaya apapun yang dapat mengintai semua umatnya, termasuk juga untuk serangan iblis atau orang-orang fasik. Bapak Saudara, yang perlu kita pahami, Mazmur 91 ini bukanlah jaminan bahwa kita umatnya pasti akan dilindungi. Ini juga tidak diberikan kepada siapapun, Bapak Saudara, tetapi kepada orang-orang umat-umatnya yang melekat kepadanya. Bapak Saudara, kalau kita melihat penyakit sampar itu tadi, ataupun balasan-balasan Tuhan, ini sebenarnya diberikan untuk orang-orang yang fasik dan mengancam kehidupan orang percaya. Dan di sini janji Tuhan adalah kita tidak akan mengalami itu, karena itu akan diberikan kepada orang-orang fasik. Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-8, Bapak Saudara, engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Jerat yang dipasang itu memang jerat untuk orang percaya, tetapi itu akan dikembalikan oleh Allah untuk orang-orang fasik itu. Malapetaka akan diberikan kepada orang-orang fasik, dan untuk umatnya Allah akan melindungi mereka. Ini adalah balasan untuk kejahatan orang-orang
orang-orang fasik dan orang-orang percaya tidak akan mendapatkannya, Bapak Saudara. Bapak Saudara, di dalam Mazmur ini ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi. Saya mencatatnya di sini ada 3 hal, Bapak Saudara. Yang pertama, perlindungan Tuhan dan penyertaan Tuhan ada bagi mereka yang melekat kepadanya. Kita dapat melihat di dalam ayatnya yang pertama dan yang kedua, kemudian ayat yang ke-14, Bapak Saudara. Di sana dikatakan, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh hatinya melekat kepadaku, kata Tuhan, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan ada bagi mereka yang melekat kepadanya, Bapak Saudara. Dan ini dikatakannya 2 kali, ya, mungkin secara tidak langsung atau secara tersirat di dalam ayat yang pertama dan yang kedua. Dan di ayat yang ke-14 seakan-akan itu kata-kata Tuhan kepada mereka. Kata-kata Tuhan yang mengatakan bahwa ketika seseorang, umatnya, melekat kepadanya, dia akan meluputkan umatnya itu. Dia akan menolong. Dia akan membentengi hidupnya. Bapak Saudara, penyertaan Tuhan itu nyata. Tetapi Ia ingin kita selalu menaruh percaya, melekatkan diri kita kepada Dia, mencarinya ketika kita membutuhkannya, bercerita tentang apa yang kita rasakan dan kita alami, pergumulan kita, pencobaan yang kita alami. Dia ingin kita untuk dapat terus bersandar hanya kepada Dia, Saudara. Tentu kita mengingat bahwa Allah kita bukanlah Allah yang ingin dinomorduakan. Allah kita adalah Allah yang cemburu. Jika kita melihat kehidupan bangsa Israel, Bapak Saudara, berkali-kali mereka menduakan Allah. Dan Allah tidak menyukai hal itu. Karena Allah hanya ingin hati umatnya dapat melekat kepadanya, percaya akan semua yang Dia rancangkan, percaya kepada waktu yang sudah Dia tentukan, Bapak Saudara. Datang hanya kepada Dia ketika kita letih, ketika kita lesu, karena hanya Dialah yang dapat memberikan kelegaan itu. Hal kedua yang dapat kita garis bawahi di dalam Mazmur 91 ini, Bapak Saudara. Orang benar yang bersandar pun tetap akan mengalami kesesakan. Orang benar yang bersandar pun tetap akan mengalami kesesakan. Namun Tuhan akan menyertai dan menolong mereka. Kita dapat membacanya di ayat yang ke-15. Apabila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Bapak Saudara, ketika di Mazmur ini kita belajar dalam lindungan Allah, setiap orang benar, itu bukan berarti jaminan penuh bahwa kita tidak akan mengalami kesesakan. Bukan berarti orang percaya kepadanya, yang bersandar kepadanya akan dilindungi seutuhnya dan tidak akan mendapatkan pencobaan, pergumulan apapun. Tidak, Bapak Saudara. Sebagai orang benar, kita akan tetap mendapatkan, mengalami pergumulan. Kita akan bisa juga di dalam kesesakan. Kita ingat Ayub, Bapak Saudara. Ayub hidupnya saleh.
tetapi dia diberikan pencobaan. Allah ingin melihat, menguji dia di dalam imannya, apakah dia dapat kuat dan teguh di dalam imannya, saudara. Padahal hidupnya saleh. Bahkan teman-temannya mengatakan, apakah kamu memiliki dosa? Karena biasanya di zaman itu dosa dikaitkan dengan kehancuran ataupun malapetaka yang dialami, saudara. Jadi ketika Ayub kehilangan semuanya, banyak orang yang berpikir ketika itu bahwa Ayub telah berdosa. Tapi ternyata kan memang kita tahu, Alkitab mengatakan bahwa Ayub tuh saleh di awalnya, dikatakan. Tapi dia mengalami itu semua. Dia mengalami kesesakan. Karena Allah ingin menguji, ingin melihat umatnya. Umat Allah, orang yang benar, yang bersandar kepadanya pun akan mengalami kesesakan, akan menghadapi pergumulan. Karena itu adalah satu perjalanan yang harus memang kita tempuh, Bapak Saudara. Kita perlu terus di-upgrade, diuji, dimurnikan, semakin serupa Dia, sesuai dengan kehendaknya. Lewat apa? Lewat segala pencobaan dan pergumulan yang akan dialami. Karena di sana akan terlihat seseorang itu apakah dia dapat melewatinya dengan baik, bersandar hanya kepada Tuhan. Dan yang perlu kita tahu, Bapak Saudara, janji Tuhan Dia akan menyertai dan menolong ketika umatnya itu ada di dalam kesesakan. Tentu kita juga telah melihat pertolongan dan penyertaan Allah di dalam kehidupan Israel. Israel yang menduakan hati Allah dibuang beberapa kali, tetapi Allah pun tidak pernah meninggalkan Israel ketika Israel dihukum olehnya. Israel tetap dilindungi, Israel tetap disertai, dan bahkan diselamatkan. Allah ingin Israel semakin mengenal Dia sebagai Allahnya, sebagai Allah mereka, dan hanya menaruh hati mereka kepada Allah. Kesesakan, pergumulan, pencobaan yang akan dialami oleh orang percaya, pasti ada maksud Tuhan di baliknya. Dia mungkin mau memurnikan kita, Dia mau melihat iman dan pengharapan kita kepada siapa. Dan tidak perlu takut, karena Ia akan menyertai, Dia akan menolong setiap umatnya yang ada di dalam kesesakan itu. Yesaya 40 ayat 10 mengatakan, Bapak Saudara, janganlah engkau takut, Aku akan menyertai engkau. Janganlah engkau bimbang, sebab Aku ini Allah. Aku akan memimpin engkau, menggandeng tanganmu dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sekalipun di dalam badai, Dia akan menyertai dan menolong umatnya. Yang ketiga, yang perlu kita lihat di dalam Mazmur 91 ini, Bapak Saudara, penyertaan dan pertolongannya nyata dan sudah Ia perlihatkan melalui kematiannya. Keselamatan terbesar yang sudah diterima oleh umatnya. Kalau di dalam ayat yang ke-16, Dia mengatakan, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Keselamatan ini bukan hanya berbicara terhadap keselamatan orang fasik, saudara, tetapi juga keselamatan yang akan dianugerahkan melalui Kristus. Kematian Kristus di atas kayu salib, keselamatan akan dosa, akan kematian kekal,
yang seharusnya diterima oleh setiap manusia. Tapi orang benar yang percaya kepadanya, yang melekat kepadanya, orang benar yang yakin imannya di dalam Dia, mereka akan mendapatkan keselamatan itu. Dan keselamatan itu sudah nyata terbukti di dalam Kristus. Bapak saudara, kakek dan buyut saya memilih meja, berlindung kepada meja dari semua yang akan terjadi, genteng yang jatuh, batu-batu yang jatuh. Mereka yakin kepada meja yang ada di rumah kami, bahwa meja itu dapat melindungi mereka. Mereka percaya bahwa meja itu dapat menolong mereka dari batu-batu ataupun genteng yang jatuh itu. Batu itu ketika jatuh dapat saja kena ke tangan ataupun kaki mereka, Bapak Saudara. Genteng itu ketika runtuh bisa saja mengenai kaki ataupun tangan mereka. Karena meja itu tidak sepenuhnya tertutup. Ada lubang di kanan, kiri, depan, dan belakang. Dan batu ataupun genteng ataupun reruntuhan itu bisa lewat manapun mengenai mereka. Tetapi satu yang nyata, bahwa mereka tidak akan kehilangan nyawa mereka. Kakek dan buyut saya tidak akan kehilangan nyawa, karena kurang lebih meja itu dapat menaungi mereka untuk sementara waktu sebelum petugas evakuasi datang. Kepada siapakah selama ini kita berlindung, Bapak Saudara? Di dalam segala pencobaan, pergumulan, kesesakan kita. Ketika kita berlindung kepada Tuhan, apakah kita juga percaya dan yakin penuh bahwa Tuhan akan melindungi kita, bahwa Tuhan akan menolong kita? Seperti kakek dan buyut saya yang percaya dan yakin bahwa meja itu dapat menolong dan melindungi mereka. Apakah kita juga dapat percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan itu dapat menolong dan melindungi kita, Bapak Saudara? Siapakah yang kita cari pertama? Kepada siapakah kita mencari perlindungan, Bapak Saudara? Dan apakah ketika kita berlindung dan dekat dengan Tuhan, kita tidak akan mendapatkan kesesakan atau pergumulan? Tidak. Kita tetap akan dapat mengalami kesesakan, pergumulan, pencobaan. Seperti kakek dan buyut saya yang ketika itu berlindung di bawah meja, mereka juga bisa saja dapat tergores oleh reruntuhan ataupun batu. Tetapi mereka tidak akan kehilangan nyawa mereka. Kita pun juga tetap akan dapat mengalami kesesakan ataupun mengalami pergumulan, pencobaan. Tetapi kita tidak akan kehilangan Tuhan. Dia akan selalu bersama dengan kita dan kita tetap akan mendapatkan keselamatan itu. Mungkin Bapak Saudara, gambaran kakek dan buyut saya yang berlindung di bawah meja tidak sepenuhnya dapat menggambarkan Allah kita yang begitu luar biasa. Ini hanya sebagai gambaran kecil saja. Allah kita perlindungannya lebih luar biasa. Pertolongannya, penyertaannya sangat luar biasa. Mungkin meja itu hanyalah sebuah gambaran kecil, nggak bisa disamakan dengan Allah kita. Dan tentu saya yakin Bapak Ibu Saudara dan saya pun mengenal Allah kita seperti apa. Bapak Saudara, penyertaan Tuhan akan ada. Pertolongan Tuhan akan ada bagi setiap kita yang melekat kepadanya. Carilah Dia. Ketika kita mungkin ada di dalam kesesakan, kebingungan akan masa depan kita seperti apa.
di dalam kedukaan yang kita alami, kehilangan orang terkasih. Ketika kita menghadapi satu pergumulan tentang mungkin pekerjaan kita yang kok rasanya begini-begini aja, usaha kita yang tidak meningkat, sedangkan kebutuhan ekonomi semakin banyak. Terhadap kefrustasian kita harus mengajar anak kita di rumah, ceritakanlah kepadanya. Carilah dia. Di dalamnya kita akan mendapatkan penghiburan, penyertaan, pertolongan, perlindungan dari Tuhan. Ketika kita terancam dengan keberadaan orang-orang yang akan dapat menyakiti kita, orang-orang fasik yang akan dapat menyerang kita, carilah perlindunganmu hanya kepada Dia. Dan jangan pernah melupakan bahwa di dalam segala kesesakan pergumulan kita, apapun itu, mungkin bagi kita yang sekolah rasanya stres banget, sekolah di rumah, tugasnya banyak banget, lebih banyak daripada dulu sekolah langsung. Orang tua pun mungkin merasakannya karena harus menolong anak-anaknya. Mungkin bagi kita yang remaja pemuda, kita bingung, gak tahu ke depannya seperti apa, masa depan kita seperti apa, kita akan bekerja di mana, apakah pekerjaan ini tepat, apakah kuliah ini tepat, apakah langkah hidup saya ini sudah tepat. Untuk kita bapak ibu yang sudah memiliki anak-anak dan keluarga, mungkin kita juga dapat mengalami pergumulan. Bagaimana kita tetap menjadi berkat bagi keluarga di rumah, bagaimana kita membagi waktu dengan anak-anak kita dan pekerjaan kita, bagaimana ketika kita kerja di luar kita masih selamat, ataupun apakah kita akan terpapar virus corona, COVID, dan banyak hal. Apakah hidup nanti di masa tua kita akan hidup dengan bahagia? Mungkin kita yang saat ini sudah berusia lebih dewasa lagi, lebih tua lagi, kita mulai berpikir bagaimana kehidupan kita ketika kita sudah tidak bekerja, apa yang akan kita lakukan? Apakah kita akan kesepian di rumah karena semua orang akan beraktivitas? Dan apakah saya akan tetap sehat sampai saya nanti kembali kepada Tuhan? Ataukah saya harus mengalami sakit yang berat di masa tua saya? Segala pergumulan kita, ataupun saat ini kita sedang merasakan kesakitan, pergumulan kesehatan yang begitu luar biasa, katakanlah, nyatakanlah itu kepada Dia. Bersandarlah hanya kepadanya. Memang kesesakan itu tidak akan langsung diambil daripada kita. Pergumulan itu tidak akan langsung selesai detik itu juga ketika kita berdoa. Pencobaan itu tidak akan langsung berlalu ketika kita bercerita kepada Tuhan. Tetapi Dia berjanji, Bapak Saudara, Dia akan menolong, Dia akan menyertai umatnya di dalam setiap kesesakan pergumulan. Dia akan memuliakan kita melalui segala pengujian yang kita alami. Dan satu yang perlu kita terus ingat, kematian kekal adalah kesesakan yang paling besar yang seharusnya dialami oleh manusia. Dia pun sudah menyelamatkan kita. Lewat kematian Kristus, kita telah diselamatkan dari maut kepada hidup yang kekal.
Kesesakan terbesar pun sudah Ia kalahkan, Bapak Saudara. Percayalah, kesesakan kita saat ini, Dia pun mampu menolong kita melewatinya. Hal yang terburuk pun bagi manusia sudah dikalahkannya. Janjinya tidak main-main. Dia akan menyertai dan menolong kita melewati segala pergumulan, kesesakan, dan pencobaan kita, asal kita boleh terus bersandar hanya kepadanya, melekat hanya kepadanya, bergantung hanya kepada Dia, bukan kepada setiap benda ataupun orang yang ada di dunia ini. Kiranya firman hari ini boleh mengingatkan kita, Bapak Saudara. Firman hari ini boleh terus menolong kita untuk boleh bersandar, bergantung hanya kepada Tuhan. Janjinya Ia tidak akan meninggalkan kita di dalam setiap hal yang kita alami. Dan kita sudah melihat nyatanya di dalam keselamatan terbesar yang kita alami, yaitu dari dosa. Dia akan selalu menolongmu, Dia akan selalu menyertaimu. Tetap bersandar dan percaya kepadanya, hanya kepada Dia. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Saat ini, Bapak Saudara, nyatakanlah syukurmu dan komitmenmu hanya kepada Dia. Katakanlah bahwa engkau hanya ingin bersandar kepadanya. Engkau akan menjaga dirimu untuk terus dekat dengannya. Nyatakanlah komitmen Bapak Saudara ke hadapan Tuhan. Dan bersyukurlah untuk setiap pertolongan dan penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan yang sampai saat ini Bapak Saudara boleh terima. Tuhan, saat ini kami bersyukur untuk firman yang boleh mengingatkan kami, menegur kami secara pribadi. Terima kasih karena Engkau masih menyayangi dan mengasihi kami, sehingga Engkau masih mau mengingatkan kami. Ajar kami untuk terus memegang teguh komitmen kami di hadapan Tuhan. Dan supaya kami pun boleh terus menjadi umat Tuhan yang hanya bersandar, bergantung, melekatkan diri kepadamu. Tolonglah kami ya Tuhan. Sertailah kami. Kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan-Mu. Semoga firman ini pun boleh terus berbicara kepada kami setiap hari. Terima kasih Tuhan. Ke dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita telah disegarkan oleh firman Tuhan. Kita telah dipuaskan oleh Tuhan kita melalui firman-Nya. Dan saat ini, marilah kita datang kepada Tuhan sekali lagi. Kita mau menyerahkan setiap keluh kesah kita, setiap doa-doa kita kepada Tuhan. Untuk itu, saat ini kita akan berdoa pertama-tama bagi sekolah-sekolah yang mulai melaksanakan pembelajaran onsite terbatas, agar semuanya boleh berjalan dengan baik dan anak-anak dapat mengikuti dengan baik seluruh pembelajaran yang ada. Mari, saudara-saudaraku, kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur kepada Engkau sebagai Allah dan Tuhan kami. Dalam setiap kesulitan yang kami hadapi, Engkau Allah ada beserta dengan kami. Dan kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai saat ini. Kami tahu itu karena Tuhan.
Bapa di dalam surga, kami mau menyerahkan kepadamu ya Tuhan, untuk pelaksanaan pembelajaran onsite terbatas di tiap-tiap sekolah yang ada. Biarlah Engkau Allah Tuhan yang menolong supaya pelaksanaannya boleh berjalan dengan baik. Engkau Allah yang menolong setiap anak-anak yang ada, setiap para siswa-siswi di masing-masing sekolah, untuk dapat mengikutinya dengan baik pembelajaran dalam seluruh yang dilaksanakan. Kami berdoa, biarlah juga Tuhan menolong para guru-guru yang ada untuk dapat menjalankan tugas panggilan mereka sebagai pendidik di tengah-tengah pembelajaran yang akan dilaksanakan ini. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus Allah yang hidup. Kami berdoa. Amin. Selanjutnya, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan berdoa untuk setiap upaya pemerintah untuk menangani wabah COVID-19. Kita berdoa juga untuk dampak yang ditimbulkan, khususnya perekonomian bangsa dan negara yang ada saat ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Kepada Engkau sebagai Allah dan Tuhan kami, kepada Engkau sajalah ya Tuhan kami mempercayakan segenap bangsa dan negara kami. Kami mau menyerahkan untuk pemerintahan yang ada saat ini. Menyerahkan untuk Presiden Joko Widodo dan juga Pak, amin ya Tuhan, di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang ada. Bapa di dalam surga, berdoa menyerahkan untuk setiap upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menangani COVID-19 yang saat ini terus dan sedang merebak di bangsa dan negara kami, Indonesia. Kami berdoa untuk tiap-tiap upaya ini, biarlah Tuhan yang menjadi pertolongan bagi setiap tenaga kesehatan yang melaksanakan vaksinasi. Kami berdoa, biar juga Tuhan tolong untuk semua mereka, masyarakat Indonesia, boleh divaksin. Dan pada akhirnya kami semua boleh memiliki kekebalan tubuh terhadap virus COVID-19. Kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan juga untuk dampak yang ditimbulkan, secara khusus untuk perekonomian bangsa dan negara kami. Ya Tuhan, kami tahu oleh karena wabah COVID-19, perekonomian bangsa kami dapat dikatakan terpuruk Tuhan. Namun biarlah Engkau Tuhan yang menjadi pertolongan. Tolong pemerintah yang ada ya Tuhan, untuk dengan segala daya dan upaya, untuk bisa membangun kembali perekonomian bangsa dan negara ini. Sehingga kami sebagai anak-anak bangsa, kami anak-anak Tuhan juga yang ada di tengah-tengah bangsa ini, boleh mengalami kesejahteraan melalui setiap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Terima kasih ya Tuhan. Kami sungguh berdoa menyerahkan bangsa dan negara ini kepada Engkau sebagai Tuhan dan Allah kami. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selanjutnya, saudara-saudaraku, mari kita berdoa untuk setiap saudara-saudara kita yang kita ketahui namanya mereka yang terdampak COVID-19. Mereka yang saat ini kesehatannya sedang terganggu. Kita berdoa supaya Tuhan menolong pemulihan setiap saudara-saudara kita. Kita berdoa untuk setiap mereka boleh terus berharap dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Percaya sepenuhnya kepada Tuhan bahwa Engkau Allah, Allah yang Maha Kuasa. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami berdoa menyerahkan setiap saudara-saudara kami, saudara sebangsa dan setanah air. Berdoa menyerahkan untuk saudara-saudara kami yang ada di gereja GKI Bungur. Setiap mereka yang terdampak oleh COVID-19, setiap mereka yang kesehatannya terganggu oleh karena wabah virus ini ya Tuhan. Kami berdoa biarlah Engkau Tuhan menolong setiap mereka. Melalui tiap-tiap keluarga, melalui setiap makanan dan juga obat-obatan serta vitamin yang mereka konsumsi. Mereka boleh mendapatkan pemulihan atas kesehatan mereka. Berdoa menyerahkan setiap mereka untuk sepenuhnya percaya, berharap dan bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan.
Karena kami percaya ya Tuhan, Engkau adalah Allah yang luar biasa. Engkau Allah sanggup untuk memulihkan setiap saudara-saudara kami. Karena bagi kami mustahil, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena itu kami mau percayakan kepada Tuhan setiap mereka. Namun biarlah ya Tuhan, bukan kehendak kami yang jadi, tapi kehendak-Mu lah yang jadi. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah Engkau, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, saat ini kita sudah sampai di penghujung kebaktian firman dan doa. Untuk itu, mari kita bersama-sama, sekali lagi kita berdoa untuk menutup seluruh kebaktian ini. Kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, sekali lagi segala puji, hormat, dan syukur hanya bagi Tuhan. Karena kami yakin dan percaya bahwa pertolongan kami dalam segenap kebaktian firman dan doa malam hari ini datangnya dari Tuhan. Tuhan pencipta khalik langit dan bumi. Karena itu ya Tuhan, biarlah Engkau yang dipermuliakan, Engkau yang ditinggikan. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, setelah ini akan ada PA. Dan saya mewakili para hamba Tuhan dan juga majelis yang ada, mengundang setiap kita yang ada untuk boleh hadir bersama-sama di dalam PA malam hari ini, untuk bersama-sama kita belajar dan terus bertumbuh di dalam iman percaya kita kepada Tuhan.